Saus menjadi penyedap favorit masyarakat karena mampu menambah cita rasa pada masakan. Namun ternyata ada produsen curang yang membuat saus tomat tanpa menggunakan buah tomat sama sekali, melainkan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Nggak ada biasa, jadi nggak ini kan itunya sausnya. Jadi seperti saus, nggak ada ya mencurigai ini nggak. Belum pernah, alhamdulillah gitu. Saya kan jadi produk sendiri, nggak kayak ini kan, nggak terbuka gitu. Jadi nggak ada, alhamdulillah di tempatnya aman gitu, nggak ini. Ucup, salah satu produsen curang, mengaku selama 2 tahun melakukan praktek kecurangan, belum ada pembeli yang curiga atau mengeluhkan saus tomat berbahaya buatannya. Lantas, apa dampak yang akan terjadi bila seseorang mengkonsumsi saus yang mengandung pewarna tekstil dan bahan kimia berbahaya lainnya? Iya kan, kalau rodamin itu warna merah itu ya, jadi maksudnya mungkin warna merah sehingga bentuknya seperti saus, dan itu adalah sering digunakan untuk pewarna tekstil. Artinya bahwa zat itu adalah zat kimia yang tidak sesuai dengan zat kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi akan merusak, korosif gitu. Jadi nada istilahnya destruktif juga. Selain destruktif juga tadi bahwa si rodamin ini karena tidak dikenal oleh sel-sel tubuh, maka akan memberikan suatu respon yang tidak sesuai itu, sehingga terjadilah pertumbuhan sel yang reaktif terhadap adanya zat yang tidak dikenal tadi. Dan itu yang paling sering, yang karena masuk awalnya lewat usus dan ke hati, maka yang paling sering terkena tentu nanti kanker hati. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan bila zat-zat kimia berbahaya ini terlanjur tertelan? Jadi kalau misalkan sudah makan seperti itu ya, yang utamanya karena tadi bahwa makanan masuk ke dalam usus, kemudian ke darah dan ke ginjal, tahapan yang paling untuk menetralisirnya minumnya yang sering ya, bukan banyak sekaligus, tetapi yang sering, dengan harapan nanti kencing juga banyak dan zat-zat yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh nanti bisa dibuang gitu. Mengkonsumsi zat kimia berbahaya tentu merugikan kesehatan Anda. Kami akan memberikan tips untuk mengenali saus yang mengandung bahan kimia berbahaya ini. Pertama, pilih saus dengan label produksi yang jelas, bersegel, dan dilengkapi dengan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Kemudian perhatikan warnanya. Saus tomat asli berwarna merah seperti merah tomat dan merah cabai, sementara saus berbahan kimia berbahaya buatan pelaku berwarna oranye. Dari kekentalannya, saus asli lebih berserat dan padat, sedangkan saus palsu lebih cair dan terkadang menggumpal. Dari aromanya, saus asli beraroma khas tomat dan cabai. Sementara saus tomat buatan pelaku sama sekali tidak beraroma tomat dan cabai, melainkan beraroma bawang putih menyengat. Jika dicicipi, saus tomat asli rasanya segar khas tomat dan cabai, sementara saus palsu hanya terasa gurih saja. Agar terhindar dari zat berbahaya bagi kesehatan, menjadi konsumen yang cerdas dan selektif dalam memilih makanan mutlak diperlukan. Dalam memilih makanan, yakinkan satu, kalau misalnya dari bentuk ya, dari bentuk aja nih, ini kok merah-merah banget, hijau-hijau banget gitu ya, genjreng gitu ya, pokoknya warnanya ngehits gitu. Nah itu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, dari warna dicium ya kan, kalau ada kimiawi biasanya kalau dipanasin atau apa ada tercium bau-bau yang ini baunya kok kayak bau kimiawi. Nah itu patut dihindari. Biasanya kalau ada misalnya nambah-nambah agak nggak enak juga di tenggorokan, mulai gitu. Nah itu patut dicurigai tidak layak untuk dimakan. Laporkan aja, nanti kita yang ngecek gitu kan. Nah itu untuk konsumennya, milih yang cerdas. Lebih baik lihat yang sudah ada izinnya. Jadi mulai memilih makanan-makanan yang itu. Kalau makanan-makanan kuliner yang street food gitu yang di pinggir jalan, ya dilihat aja dia seperti apa mengolahnya dan apa. Nah, sekali dilihat ya, kalau kita nggak yakin lebih baik tinggalkan.
Bagi Anda pecinta saus tomat, Anda juga bisa membuat saus tomat sendiri di rumah. Kami akan memberikan resep membuat saus tomat dengan bahan alami yang tentunya aman dikonsumsi. Pertama-tama siapkan bahan-bahan: tomat, cabai, merica, gula pasir, garam, dan bubuk kaldu. Rebus tomat dan cabai di air mendidih, tunggu hingga sekitar 5 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah direbus, buang kulit dan biji tomat, kemudian haluskan tomat dan cabai. Setelah halus, masak tomat dan cabai ini, tambahkan bubuk merica, gula, garam, dan bubuk kaldu agar lebih sedap. Aduk terus hingga adonan sedikit mengental. Setelah mengental, matikan api dan saus sehat pun siap dinikmati. Biasanya suka beli saus gitu, beli saus di supermarket. Tapi itu kalau misalnya kepepet ya. Tapi kalau misalnya nggak kepepet, saya biasanya bikin di rumah. Lebih sehat mungkin ya. Ya itu dia, karena sering lihat di TV ya banyak yang pakai bahan-bahan kayak tomat busuk, cabai busuk. Makanya lebih enak kalau misalnya bikin sendiri gitu, apalagi buat anak-anak gitu. Jadi kan ke kitanya juga ngasih ke anak lebih pede kali ya. Maraknya saus tomat dengan bahan kimia berbahaya tentu meresahkan masyarakat. Terlebih lagi saus tomat ini juga banyak diminati oleh anak-anak. Kalau untuk produsen, ya kami mohon, saya kira bukan karena tidak tahu, media udah cukup banyak memberitahu apa dampak-dampak buruk dari zat kimiawi. Jadi saya hanya pesennya satu aja, aturan sudah cukup jelas, siapkanlah makanan, minuman seperti Anda menyiapkan untuk diri Anda dan keluarga Anda. Jadi ada tanggung jawab moral di situ begitu. Yang konsumennya juga mulai cerdas juga, kalau mulai gini ya laporkan aja. Kita juga kan punya, ini banyak yang masyarakat yang melapor, karena kita punya Twitter Bandung_Dinkes misalnya. Tolong dilihat ada yang ada jajanan makanan di sekolah ini kok mencurigakan. Ya kita datang misalnya kayak gitu kan, kalau semua menjadi pengawas yang aktif gitu, maka kita menjadi lebih terarah mau kemana. Pengawasan dan penindakan terhadap makanan berbahaya harusnya benar-benar menjadi prioritas pemerintah. Karena selama ini meskipun fungsi pengawasan sudah dilakukan, nyatanya kecurangan masih saja terjadi di mana-mana. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.